Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy S. Saya akan mempresentasikan presentasi saya tentang IMK atau interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau yang disingkat IMK adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi, khususnya komputer. Tujuan utamanya adalah menciptakan teknologi yang mudah digunakan, efisien, dan memuaskan bagi penggunanya. Saat ini teknologi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, mulai dari smartphone, laptop, hingga aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. IMK berperan memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya berfungsi, tetapi juga nyaman digunakan oleh semua orang. Adapun interface dalam IMK, definisi interface adalah titik pertemuan antara pengguna dan sistem. Interface adalah titik pertemuan antara pengguna dan sistem, contohnya GUI atau antarmuka grafis, VUI berbasis suara, dan CUI berbasis objek fisik. Nah, setelah tahu apa-apa saja elemen di dalam IMK tersebut, sekarang kita akan membahas apa sejarah dari IMK. Adapun sejarah perkembangan IMK, IMK telah berkembang pesat sejak pertama kali dikenalkan. Pada tahun 1960-an, komputer mulai dirancang untuk penggunaan non-teknis, yaitu orang awam. Penelitian tentang kebutuhan pengguna dimulai. Dan pada tahun 1980-an, muncul Graphical User Interface atau GUI, yang membuat komputer lebih mudah digunakan. GUI melibatkan elemen seperti ikon, jendela, dan menu. Beberapa tokoh dalam pengembangan IMK seperti Douglas Engelbart, dia adalah penemu MOS yang menjadi perangkat penting untuk menggunakan GUI. Dan ada juga Alan Kay, ilmuwan yang mengembangkan konsep antarmuka grafis modern. Ada pula beberapa manfaat penerapan IMK. IMK memberikan banyak manfaat, baik bagi pengguna maupun pengembang teknologi. And accurate data recorders who enter the information into the system. Eventually, we will see the work of the automation engineer, where the computer will directly instruct the machine tools in the production shop as to what parts to make and how many to make. The machines are here. Automation of the office can be a reality. Electronic data processing is truly a... Nah, pada IMK pasti ada faktor yang mempengaruhi IMK. Adapun faktor yang mempengaruhi IMK, interaksi manusia dan komputer. IMK adalah bidang studi yang berfokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan manusia, serta studi tentang fenomena utama yang mengelilinginya. Agar interaksi antara manusia dan komputer berjalan efektif dan efisien, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor manusia atau pengguna, meliputi kemampuan kognitif, persepsi, memori, kemampuan motorik atau gerakan fisik, pengalaman emosi, motivasi, dan keragaman pengguna, usia, budaya, ataupun kemampuan. Intinya, bagaimana karakteristik pengguna memengaruhi interaksi mereka dengan komputer. Yang kedua, ada faktor teknis atau sistem, berkaitan dengan perangkat keras, hardware seperti kapasitas pemrosesan dan perangkat input atau output, serta perangkat lunak atau software termasuk sistem operasi dan antarmuka pengguna atau UI. Kinerja dan kapasitas sistem juga termasuk di dalamnya, singkatnya kemampuan dan keterbatasan teknologi yang digunakan. Nomor 3, ada faktor lingkungan atau konteks penggunaan, mencakup lingkungan fisik, pencahayaan kebisingan, lingkungan sosial, kerja tim atau individu, konteks tugas atau jenis pekerjaan, dan di mana dan bagaimana sistem tersebut digunakan. Yang selanjutnya ada e-commerce. Hubungan e-commerce dengan IMK. Hubungan e-commerce dengan IMK berperan penting dalam desain aplikasi e-commerce. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman penggunaan yang optimal melalui antarmuka user-friendly. Desain yang mudah dipahami dan digunakan. Pengguna dapat mencari dan membeli produk dengan cepat. Aksesibilitas dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Kesimpulannya, e-commerce mempermudah kehidupan modern dan teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Peran IMK sangat penting untuk memastikan aplikasi e-commerce tidak hanya berfungsi, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, efisien, dan aman.
Adapun tantangan masa depan IMK, yang pertama itu kompleksitas teknologi baru, mengintegritaskan AI, VR, dan AR dengan antarmuka yang mudah dipahami. Yang kedua, aksesibilitas universal, yaitu memastikan teknologi dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, privasi data, yaitu melindungi data pengguna dari ancaman keamanan cyber. Yang keempat, yaitu interaksi multimodal, menggabungkan suara, sentuhan, dan gerakan untuk pengalaman interaksi yang natural. Yang kelima, adaptasi budaya, yaitu mendesain antarmuka yang sesuai untuk berbagai budaya dan bahasa. Yang keenam, yaitu etika teknologi, yaitu menghindari bias dan dampak sosial negatif dalam desain sistem. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dalam IMK yang kita bahas tadi? Kesimpulannya adalah IMK adalah jembatan antara manusia dan teknologi. Dengan IMK, teknologi tidak hanya sekedar berfungsi, tetapi juga memberikan pengalaman yang positif. Teknologi yang dirancang dengan baik akan lebih bermanfaat, mudah digunakan, dan relevan bagi semua orang. Oleh karena itu, IMK adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan teknologi saat ini dan masa depan.